Untuk menjadi sehat, salah satunya adalah Olahraga. berolahraga. Saya pikir sejalan. Makanya kenapa saya antusias sekali, semangat sekali. Karena kenapa? Tidak berlawanan dengan agama yang saya yakini. Namun perlu ditahu, saya tegaskan sekali lagi, di PB Raden ini tidak memandang Agama. suku, ras, kelompok, bangsa, bahkan agama. Kita menyatu semua. Kita Indonesia, NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi di Bisa Jadi Podcast bersama saya Jenny di sini. Dan pada malam hari ini kita akan bincang-bincang sedikit ya tentang dunia badminton lah. Dan pada malam hari ini saya bersama ketua salah satu klub bulu tangkis di Kota Kendari, yaitu Bapak Milan atau mungkin lebih akrabnya kita panggil coach saja. Bagaimana coach? Selamat malam. Selamat malam. Iya. Mungkin Bagaimana kabar? paket lebih tepat Oh, mungkin. paket. Oke. Atau Pak Ketua. Oke. Kalau secara panjangnya kan, kalau untuk singkatannya paket saja. Jangan coach, karena coach itu lain porsinya. Siap. Oke, paket. Bagaimana kabar malam ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat luar biasa. Sehat jasmani dan rohani ya? Jasmani dan rohani. Siap. Luar dan dalam. Siap. Nah, sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita dengan tentang badminton, saya mau tanya dulu, ini kesibukannya sehari-hari apa nih, Coach? Paket. Oke. Baik. Kesibukan saya itu setiap harinya atau keseharian saya itu tentu sebagai seorang laki-laki, suami, bapak. Tentu yang utama saya tetap mencari nafkah. Oke. Itu saya bekerja. Kemudian selain bekerja, saya juga mengurusi salah satu yayasan atau menjadi seorang pimpinan dari sebuah yayasan atau lebih tepatnya pondok pesantren. Oh, seperti. Sekaligus saya menjadi seorang pimpinan di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang ada di Kendari, khususnya di Kelurahan Kendari Cadi. Kemudian ya itu tadi, karena sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, saya juga disibukkan dengan aktivitas olahraga badminton. Mungkin sudah berapa lama paket menggeluti olahraga badminton ini? Secara pribadi, kalau saya baru kurang lebih 2 tahunan. Ya, saya sebenarnya masuk kategori orang yang awam atau orang yang baru dalam dunia badminton. Sebenarnya ini sedikit cerita, boleh ya? Boleh, Baik. boleh. Sedikit cerita. Sebenarnya awalnya saya itu bukan di badminton. Artinya basic atau hobi saya itu bukan di badminton. Tetapi saya lebih ke yang berhubungan dengan senapan atau menembak. Oh, Nah, itu hobi saya sebenarnya. Itu hobi saya yang awal, yang itu memang belasan tahun saya geluti. berarti ini perbakin ya? Iya, Hmm, saya juga termasuk perbakin, anggota perbakin, punya klub nembak juga. Jadi itu yang 13 tahun saya geluti, yang kemudian saya merasa ada kendala. Seiring berjalan waktu, saya juga tentu makin menua, makin bertambah usia, kemudian aktivitas juga dengan kesibukan keseharian dan tuntutan-tuntutan yang lain, sehingga saya merasa kesulitan untuk menggeluti hobi tersebut. Akhirnya saya mulai berpikir saya harus mendapatkan satu aktivitas lagi selain tadi ya, Hobi mencari baru. nafkah, ya, hobi baru. Maka saya ketemulah dengan teman-teman dalam badminton. Jadi Oke. seperti itu. Singkatnya seperti itu. Perkenalannya tadi ya dari Bapak ini. Iya. Nah, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang saya ajukan tentang klub yang ditangani oleh paket ini, Iya. yaitu PB Raden. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sejarah singkatnya PB Raden. Nah, nama Raden itu terdiri dari, ada mungkin filosofinya, Iya. ada sejarahnya mungkin kenapa bisa nama Raden yang dipakai. Mungkin paket bisa jelaskan sedikit. Baik. Terkait nama PB Raden itu sendiri, jadi sebelumnya saya ingin sedikit jelaskan bahwasanya PB Raden ini resminya berdiri itu pada tanggal 17 Oktober
2023, kurang lebih 4 bulan kalau tidak salah ya. Oh ya, 4 masih bulanan. barulah. Masih umur jagung, masih baru. Kemudian kenapa nama Raden yang kita pilih? Nah, di sini tentu ada latar belakangnya. Nggak langsung begitu saja nama PB Raden, nggak. Ada latar belakang. Sebenarnya PB Raden ini adalah PB yang berdiri berdasarkan 2 PB yang kemudian bergabung menjadi satu. Yaitu PB Cakra. PB Cakra itu asalnya Kendari Cadi. Kemudian yang kedua PB Golden, Kampung Butung. Nah, 2 PB ini dulu masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tidak bergabung. Kalau secara jadwal di GOR itu PB Golden itu di malam Sabtu, sedangkan kami PB Cakra itu di malam Ahad atau malam Minggu. Oh. Akhirnya saya mulai berpikir, kenapa tidak digabungkan jadi satu? Antara anak-anak Kendari Cadi sama anak-anak Kampung Butung dalam hal olahraga badminton ini kita satukan pada satu waktu dan pada satu tempat. Akhirnya saya berpikir, kemudian saya coba. Saya coba memulai itu, saya ketemu dengan ketua PB Golden dalam hal ini, itu saya panggilan akrab saya Pak Gun. Ketemulah saya dengan beliau, kemudian saya utarakan, saya sampaikan bagaimana kalau kita satukan ini, dan beliaunya setuju, alhamdulillah berjalanlah. Kemudian jadilah nama PB Raden, yang singkatan dari PB Cakra, Ra-nya diambil, Golden, Den-nya diambil, jadi jadilah Raden. Itu kenapa namanya PB Raden. Jadi tidak asal ambil nama, enggak. Lalu kemudian beberapa hari kemudian langsung kita adakan rapat pembentukan struktur organisasi daripada PB Raden itu sendiri. Tapi waktu itu belum sepakat kalau kita namanya PB Raden, belum. Nanti di dalam rapat itu. Akhirnya kita ketemu, kemudian kita berdiskusi, pemilihan ketua tentunya secara voting. Tidak secara aklamasi atau secara yang sejenisnya. Alhamdulillah teman-teman memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua. Ketika itu setelah voting ya, setelah voting. Karena kita demokratis orangnya, kita tidak apa ya. Nah, kemudian setelah terbentuk organisasi, kita bahas nama. Saya usulkanlah nama Raden itu. Kemudian saya jelaskan sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Mereka semua terima, alhamdulillah. Ketika itu teman-teman semua terima, dan alhamdulillah pada tanggal 17 Oktober 2023 itu resmilah berdiri PB Raden. Seperti itulah, kurang lebih singkatnya seperti itu. Nah, mungkin itu tadi juga, guys, perkenalan singkat tentang klub PB Raden yang ada di... ya, mungkin bisa dijelaskan alamat lengkapnya PB Raden itu di mana? Kalau secara sekretariat, kita masih di Jalan Yosudarso. Oke. Kelurahan Kendari Cadi, Jalan Yosudarso. Kalau untuk tempat latihannya itu sendiri, kita berpusat di GOR Kompleks Lanal, Kendari. Nah, seperti itu. Kayaknya mungkin ada juga yang mungkin anggotanya dari kakak-kakak dari atau bapak-bapak dari Angkatan Laut mungkin ya? Iya, pastinya ada. Bahkan alhamdulillah antusiasme daripada TNI AL itu sendiri sangat luar biasa terhadap kami. Artinya mereka sangat support, sangat mendukung akan berjalannya jadwal-jadwal yang telah kami buka di GOR Lanal itu sendiri. Dan alhamdulillahnya kami bersyukur karena antusiasme itu, bahkan salah seorang, saya sebut nama boleh ya? Boleh. Sebut nama di sini boleh. Jadi Pak Sufyadin namanya. Lengkapnya Mayor Laut Sufyadin Syahsidin. Nah, itu nama lengkapnya, Mayor Laut, Polisi Militer. Beliau sekarang itu selaku Danjen Pomal, Komandan Detesemen Polisi Militer Angkatan Laut. Nah, alhamdulillah dia pun sekarang bergabung sama kami dan luar biasa orangnya, humble, rendah hati dengan pangkat setinggi itu, namun mau berbaur sama kami dan bisa berjiwa atau down to earth dia, membumi lah. Betul sekali. Itu yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah itu merupakan salah satu berlian yang dimiliki oleh PB Raden. Nah, itu di dalamnya juga bukan cuma itu, ada Letda Laut Hendra Jaya, kemudian serda-serda yang lain itu ikut, seperti Serda Ade, Serda Rifki, dan yang lainnya itu banyak. Dan
di komunitas PB Raden ini memang kami variatif, latar belakang backgroundnya luar biasa. Saya sampai Bermacam-macam ya, Pak. bermacam-macam. Saya sampai sempat coba-coba mereview anggota-anggota saya yang ada di dalamnya. Ini luar biasa. Dari beberapa kelurahan bergabung jadi satu, dari beberapa background latar belakang bergabung dalam satu hobi, yakni badminton. Di dalamnya ada tadi TNI, kemudian ada dari kepolisian juga. Kebetulan yang dari kepolisian itulah yang menjadi coach, yang jadi pelatih di PB Raden itu sendiri. Makanya tadi kenapa saya protes jangan dipanggil coach, Oh, karena itu bukan porsi saya. Porsi saya sebagai ketua, coachnya itu ada, namanya Brigadir Polisi Bapak Andi Zulkifli. Itu sebagai selaku coach di PB Raden. Luar biasa orangnya juga, humble juga, tampan juga. waduh, mungkin bisa di-spill itu orangnya nanti. Iya. Jadi itu yang menjadikan saya makin semangat selaku ketua untuk bagaimana terus membina, membawa PB Raden ini menjadi klub yang satu tentunya lebih resmi terdaftar di PBSI, kemudian menjadi antusiasme bagi harapan saya ini menjadi antusiasme dan contoh bagi klub-klub yang ada di sekitar, khususnya Kelurahan Kendari Cadi dan sekitarnya. Oke. Ya. Terus ini Pak, paket jadwal latihan yang resmi yang ada di PB Raden. Mungkin teman-teman ada yang berantusias mau join mungkin di dalam PB Raden, tapi agak sungkan lah. Iya. Kalau untuk jadwal latihan sendiri kita dalam sepekan atau seminggu itu 2 kali latihan. Secara resminya 2 kali latihan, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat, atau pada malam Rabu dan malam Sabtu. Oke. Jam 8 malam itu waktu normal. Jam 8 malam sampai selesai. Nah, itu kalau untuk jadwal secara resmi. Jadi kalau mau gabung nanti, karena kebetulan kami juga sudah punya aturan-aturan main teknis di dalamnya, mekanismenya ada. Kalau mau ikut bergabung tentu harus berdasarkan teknis dan aturan-aturan main kami. Seperti itu. Nah, dalam keanggotaan mungkin apakah semua itu di dalam para pejantan tangguh semua Kak, paket? Atau mungkin ada juga serikandi-serikandinya Iya. supaya mungkin kalau cewek-cewek yang mau gabung agak sungkan, mungkin dilihat oh pasti cowok-cowok semua ini di dalam. Oke. Iya. Jadi kami tidak hanya kaum Adam saja, enggak. Kami ada juga kaum Hawa, Waduh. atau yang disebut tadi oleh Serikandi. host serikandi. Ya, betul sekali. Sampai hari ini kami punya serikandi itu 4 orang. 4 orang serikandi kami yang saya juga anggap sangat luar biasa, antusiasmenya juga luar biasa, mau berkembangnya itu luar biasa. Makanya saya tidak menutup fakta bahwasanya dengan adanya serikandi, kan serikandi ini baru bergabung, belum lama, Oke. bukan semenjak terbentuknya atau berdirinya PB Raden ini, bukan, tapi baru belakangan ini bergabung. Saya tidak menutupi fakta bahwa dengan bergabungnya serikandi ini menjadikan para kaum Adam tadi atau laki-laki semua yang ada sebelumnya itu makin bersemangat. Waduh. Iya. Tapi saya pikir wajar. Waduh. Karena yang namanya laki-laki butuh perempuan, Waduh. sebaliknya perempuan juga butuh laki-laki. Betul, Tapi betul. butuhnya ini kan banyak, luas. Iya. Nah, dalam hal support, saling semangati dan seterusnya itu kan harus dimaknai secara luas. Nah, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman mungkin yang mau bergabung di PB Raden, ciwi-ciwi mungkin tidak usah sungkan karena di dalam juga ada serikandi-serikandinya. Jadi nanti kita berbaur juga ataukah semuanya lah berbaur di dalam. Iya, betul. Oke. Nah, selama berdirinya PB Raden, apakah sudah pernah membuat turnamen atau kejuaraan? Selama berdirinya dari Oktober 2003. Oktober. Iya. Atau mungkin nanti ke depannya akan membuat turnamen juga. Iya. Jadi kalau selama berdirinya PB Raden kurang lebih 4 bulanan ini, kami sudah pernah adakan sekali event. Pernah ya? Iya, adakan sekali event turnamen internal. Oh. Internal, kami belum open. Secara internal, khusus anggota-anggota PB Raden waktu itu. Alhamdulillah sudah berjalan kemarin, lancar semua, sukses semua, alhamdulillah. Karena kekompakan dari teman-teman semua anggota PB Raden. Karena
itu tadi berhubung kami masih 4 bulan ya Masih seumur penyusunan jagung ya. sumur jagung, penyusunan anggaran dasarnya, anggaran dasar rumah tangganya itu memang semuanya masih serba baru dan memang kebetulan waktu itu saya belum melimpahkan ke sekretaris, masih saya langsung yang susun semua selaku ketua. Begitu juga pada kas bendahara kami itu memang masih minim. Oh. Jadi waktu itu kami adakan, tetap kami apa namanya berniat ingin adakan dan alhamdulillah tercapai kami adakan walaupun dengan seadanya. Karena itu tadi semuanya kan butuh anggaran, butuh dana, butuh biaya dan kami sama sekali tidak punya apa namanya penyumbang-penyumbang atau Sponsor. sponsor. Iya, memang betul-betul kami di sini masih mandiri, kami bergerak berdasarkan kemampuan kami sendiri, maka kami tetap adakan berjalan sukses walaupun dengan apa istilahnya, dengan seadanya lah. Namanya juga internal, karena memang betul-betul di sini kami hanya cari peluang untuk bagaimana lebih dapat pengalaman di dalam mengadakan event-event seperti itu. Tapi namun ke depannya, nah ini perlu saya sampaikan ke depannya, kita sudah ada agenda. Kita sudah punya agenda untuk mengadakan turnamen. Walaupun turnamen yang akan kami adakan ini itu bukan murni dari PB Raden saja atau dari PB Raden yang mengadakan ini enggak. Tetapi kami berkolaborasi, bekerja sama. Kebetulan eh, Denpomal akan berulang tahun pada bulan Februari nanti. Oke. Tidak lama lagi kan bulan depan. Harus Valentine ini kebetulan ya, Iya, Valentine. iya. Jangan lupa juga di situ nanti kita ada harus apa namanya harus menggunakan hak suara kita untuk Oh pemilu. iya, betul Ya, sekali. pemilu eksekutif. Nah, makanya kami sesuaikan semua jadwal-jadwal itu karena berhubung nanti akan ada pemilu dan seterusnya kami khususkan memang kami bahas di waktu atau di tanggal-tanggal berapa. Nah, dalam rangka HUT Denpomal ini, maka kami berkolaborasi, PB Raden dengan Denpomal berkolaborasi untuk mengadakan satu event turnamen badminton open Kendari. Dan insya Allah akan kami sementara susun semua RAB dan seterusnya. Dan insya Allah semoga berjalan lancar. Tolong doanya lah. Oke. Ya. Nah, karena kebetulan nanti katanya Paket mau ada event turnamen. Iya. Mungkin ada yang mau gabung, bagaimana caranya, Paket? Mungkin ada pihak yang bisa kita hubungi atau adakah sosial media yang bisa kita? Iya. Gabung maksudnya ini gabung apa? Gabung ikut turnamen atau gabung di PB? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Pertama kalau untuk gabung di PB tentu ada tadi saya katakan mekanismenya, ada aturannya. Karena mohon maaf, yang namanya PB Raden ini bukan seperti pasar. Asal masuk. Asal masuk keluarnya tanpa harus minta izin atau tanpa harus pamit. Kami punya mekanisme tentunya dan saya yakin semuanya PB seperti itu. Nah, jadi di antara mekanismenya itu bisa bertemu langsung atau menghubungi salah satu anggota yang sudah kami tunjuk di dalam keanggotaan PB Raden. Bahkan bisa langsung ketemu sama ketuanya. Boleh. Atau menghubungi langsung ketuanya untuk menyampaikan niatnya untuk bergabung di PB Raden. Nah, seperti itu. Nanti kemudian ketika mendapat rekomendasi atau di ACC untuk permohonan bergabung di PB Raden, kemudian langsung bisa bergabung. Tidak muluk-muluk, tidak harus bawa berkas ini itu, bawa ayam hitam atau telur dan seterusnya. Mungkin, Pak, Mas Soekarno ya. Kita tidak muluk-muluk. Jadi seperti itu saja mekanismenya. Kita tidak perlu terlalu ya yang ribet-ribet. Nah, itu kalau untuk bergabung di PB Raden. Adapun kalau untuk bergabung di turnamen yang akan insya Allah kita adakan nanti, itu memang ada waktu pendaftaran. Ada waktu pendaftaran sesuai dengan apa namanya aturan-aturan yang kita buat, agenda kegiatan yang kita buat itu ada memang tanggal waktu yang terbuka untuk pendaftaran dan ada tanggal penutupan pendaftaran itu sendiri. Dan apa namanya ketika sudah terjadi nanti itu akan berjalan sebagaimana yang sudah diatur dalam aturan-aturan yang telah kita buat seperti itu. Nah, sejak berdirinya PB Raden ini, apakah sudah terdaftar dia dalam PBS? Oke, ya, pertanyaannya bagus. Ini apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang sementara berjalan sekarang. Sementara apa on proses. Oh, berarti ya. soon ya, coming soon. Coming soon, betul sekali.
Jadi apa namanya? Memang sementara berjalan on proses tadi saya katakan pendaftaran PB Raden ini di PBSI secara resmi. Itu memang saya sendiri yang langsung mengurus karena memang kebetulan saya juga agak-agak lowong waktu dan insya Allah saya dapat respon positif dari ketua PBSI itu sendiri. Dapat respon positif bahwa kami alhamdulillah dipercaya. Artinya secara sosok ini saya ceritakan ya. Saya ceritakan secara sosok ketika saya bertemu dengan ketua PBSI, kebetulan ketua PBSI juga ternyata sudah tahu saya kan begitu. Sebaliknya pun demikian, saya juga sudah tahu ketua PBSI namanya. Lalu ketemu dan akhirnya dipermudah. Banyak kemudahan-kemudahan yang saya diberikan terkait masalah pendaftaran PB Raden secara resmi di PBSI. Ya, begitu. Berarti belum terdaftar tapi akan segera terdaftar ya? Iya, kan masih 4 bulan baru Masih berjalan. seumur jagung ya. Iya. Dan ini mungkin kalau bagi kelas pemula, apa yang harus disiapkan kalau baru mau meluncur ke olahraga badminton? Apakah skillnya dulu ataukah bagaimana? Iya. Tanggapan dari paket coach sendiri? Iya. Tadi kan sempat di awal saya sampaikan bahwasanya kita sudah punya serikandi-serikandi. Dan serikandi-serikandi kami itu bukan yang sudah atlet, bukan. Masih tahap belajar juga Iya. ya? Yang sudah jadi atlet itu semangatnya, bukan fisiknya. Mentalnya? Mentalnya. Semangatnya sudah mental dan atlet. Jadi secara skill, secara permainan belum. Maka waktu itu saya berpikir bagaimana kemudian serikandi-serikandi kita ini bisa cepat berkembang. Saya briefing lah dengan coach yang tadi saya katakan Pak Andi Zulkifli, seorang polisi dia. Saya diskusi sama dia supaya bagaimana ini serikandi-serikandi kita jangan cuma sekedar main, bukan cuma sekedar olahraga sehat dan seterusnya, tetapi ada peningkatan skill. Itu yang saya mau. Ada target ya? Ada target, betul. Maka saya diberikan keterangan, masukan sama coach bagaimana kalau kita lakukan langkah-langkah ini dan seterusnya. Saya ACC, maka dijalankanlah. Jadi langkah-langkah itu adalah satu orang serikandi itu dilatih oleh satu coach. Nah, jadi kalau untuk Pak Andi Zulkifli tadi saya tunjuk sebagai head coach, sebagai kepala pelatih yang kemudian menunjuk coach-coach yang lain untuk melatih 4 serikandi kami ini. Jadi satu serikandi dapat satu coach. Nah, dari mana kita bisa melihat, dari mana kita bisa menunjuk, kita sesuaikan karakter daripada yang dilatih dan yang akan melatih. Seperti itu. Biar satu frekuensi ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini Pak Get, tentang ADRT atau Anggaran Dasar Rumah Tangga dari PB Raden. Baik, anggaran dasar dari PB Raden, anggaran dasar rumah tangga ya. Iya, kebetulan saya yang menyusun itu. Jadi kebetulan sekali. Jadi saya betul-betul kuasai. Nah, kalau hanya untuk waktu yang sangat singkat ini tidak mungkin kan saya jelaskan semua, saya jelaskan sedikit saja. Ya, pertama tadi di awal sudah saya sampaikan juga bahwa kita punya mekanisme ketika menjalankan satu kegiatan ini. Yang pertama bagi keanggotaan itu sendiri. Persyaratan untuk dikatakan sebagai anggota di dalam PB Raden, maka dia harus wajib ikut serta aktif latihan bersama. Artinya pada jadwal yang tadi sudah ditentukan sepekan 2 kali pada malam Rabu dan malam Sabtu. Itu 2 kali wajib. Kalau tidak tentu ada halangan-halangan, misalkan boleh informasikan di grup. Kita kan punya grup WA ya, diinformasikan dan seterusnya. Karena jujur saya selaku ketua sangat berharap dan menginginkan bagaimana PB Raden ini berkembang jauh lebih cepat. Makanya ini saya agak terbuka sedikit ya. Agak terbuka karena mau membicara masalah ADRT. Berjalan 4 bulan PB Raden ini saya menemukan beberapa anggota yang tidak taat aturan. Ya, di mana-mana saya yakin ada di instansi yayasan pasti ada oknum-oknum seperti itu, ya kan? Mungkin karena memang ada alasan. Saya tidak menyalahkan ya. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan karena memang waktu itu mungkin pada posisinya, situasi dan kondisi orang tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan salah. Cuman aturan tetap aturan. Iya. Ya, PB Raden harus tegak lurus dalam menegakkan aturan.
di sini. Apalagi di sini saya sebagai ketua, maka saya harus menegakkan itu. Iya. Maka berjalannya 4 bulan ini yang seumur jagung ini sudah 4 orang yang kami keluarkan. Karena itu tadi, karena tidak taat aturan atau tidak bisa menjalankan aturan mekanisme daripada PB Raden itu sendiri. Salah satunya adalah rutin latihan bersama. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian kalaupun tidak sempat ada kabar di grup sehingga kita tahu sakitkah atau kenapa sehingga kita bisa rame-rame jenguk sambil ngumpul-ngumpul lagi. Gitu. Jangan sudah tidak pernah ikut latihan kemudian tidak ada kabar pula. Iya, betul. Nah, akhirnya kita kebingungan sendiri ini orangnya ada jika masih hidup jika mohon Takut maaf juga. ini ya ternyata ada tapi seperti tidak ada. Makanya kalau begitu mending kita tegakkan aturan, kita tegaskan untuk keluar dari. Nah, itu salah satu di antara aturan-aturan yang termaktub di dalam ADRT PB Raden. Raden. Karena begini, satu saya ingin tegaskan di sini bahwa eh, kami di PB Raden ini tidak hanya sekedar komunitas atau organisasi yang bergerak semata-mata hanya di bidang olahraga saja, tidak. Ini saya pastikan, saya hari ini selaku ketua menyampaikan bahwa kami tidak hanya sekedar atau semata-mata olahraga saja. Tidak. Tetapi di sini kami berkumpul sebagai satu komunitas selain untuk berolahraga tentunya untuk mencari sehat. Olahraga untuk mencari sehat. Tentunya itu pasti harga mati kan untuk mencari sehat. Nah, yang kedua, di sini kami betul-betul juga sangat menjunjung yang namanya nilai-nilai persaudaraan. Nilai-nilai persaudaraan di mana kita bisa saling mendukung, kita bisa saling menasihati, saling ingat, mengingatkan, ya. Kemudian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Makanya ada beberapa hal, poin-poin yang penting di sini kita jalankan. Nah, itu makanya dan yang paling penting lagi di dalam menjalankan aktivitas kami di dalam PB Raden ini, kami tidak memandang entah itu rasnya, golongannya, kelompoknya, termasuk agamanya, bahkan bangsanya. Seandainya ada mungkin dari bangsa di luar Indonesia yang mau bergabung, please welcome. Ya, jadi kami tidak menutup diri. Nah, karena betul-betul di sini kami betul-betul mengutamakan tadi. Tidak hanya sekedar ajang olahraga tapi saling persaudaraan, saling membantu, saling mengisi, saling mengingatkan. Nah, makanya tadi kalau masih ingat di awal tadi saya bilang sebenarnya saya agak canggung sebenarnya untuk menjadi ketua karena kenapa itu tadi saya masih awam lah dalam dunia badminton ini. Cuman karena amanah dari teman-teman, saya tidak tahu karena kan yang menilai diri kita itu bukan kita sendiri. Yang menilai diri kita itu orang lain. Saya tidak tahu apa latar belakang mereka, kenapa mereka dominan lebih memilih saya untuk jadi ketua. Yang jelasnya satu prinsip. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu prinsip yang tidak hanya saya saja yang bisa pegang prinsip ini, semua kita, dan saya yakin ketika kita semua pegang prinsip ini, saya yakin kita akan mampu berjalan apapun di hadapan kita mampu kita hadapi. Gitu. Jadi bahwa nothing is difficult for people who are serious about learning. Ini prinsip saya ini yang saya pegang. Memang bukan cuma dari segi badminton saja, tapi semua aspek kehidupan saya pakai prinsip ini. Dari semua apapun yang saya hadapi, yang saya kerjakan, saya pakai ini. Ya, kan bisa bahasa Inggris juga kan, paham kan? Nah, jadi tidak ada hal yang sulit bagi orang yang serius ingin belajar. Nah, walaupun saya awam, tetapi saya punya semangat untuk belajar badminton. Makanya dalam hal ini saya katakan apapun itu, bagaimanapun itu PB Raden, satu tujuan target saya. Bagaimana PB Raden ini mampu lebih cepat, secara pesat, secara signifikan, berkembang dan maju, menyaingi PB-PB yang lain yang ada di Kota Kendari ini. Mampu bersaing ya? Mampu bersaing. Oke, satu pertanyaan sebelum kita tutup podcast kita malam ini. Saran dan pesan mungkin dari paket untuk yang baru memulai olahraga, terutama badminton ini. Dari mungkin anak-anak, pemuda, atau sampai orang tua mungkin ada saran dan pesan mungkin yang bisa disampaikan? Iya, tentunya. Sedikit saran dari saya tidak mau banyak-banyak. Karena itu tadi, kalau kebanyakan saya bukan profesional. Iya, jadi saya sedikit saja saran. Iya. Jadi saran dari saya bahwasanya awal kita ingin menggeluti sesuatu itu, maka kita harus lihat dulu apa manfaatnya. Itu dulu. Baik itu yang menjalankan
yang menjalani maupun orang yang mensupport, dalam hal ini orang tua atau orang sekitarnya. Lihat dulu manfaatnya apa. Nah, kalau kita bicara masalah badminton, dia adalah salah satu dari bagian olahraga yang terpopuler nomor 2 di dunia. Badminton kan, setelah sepak bola kan, olahraga yang paling diminati di dunia kedua setelah sepak bola kan badminton. Nah, kita lihat manfaatnya dulu. Nah, manfaatnya apa? Tentu yang namanya olahraga kita mencari sehat. Sehatnya. Ya, untuk sehat harus Berolahraga. olahraga. Ya, kalau yang saya yakini dan saya pahami di dalam agama saya, ya, dalam agama saya, maka ini sejalan dengan agama saya. Karena di dalam agama saya itu ada sebuah hadis yang mengatakan orang yang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Ya, dikatakan begitu. Al-mu'minul qawiyyu khair wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Nah, itu bunyi hadisnya ya. Itu bunyi hadisnya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Nah, maksudnya di sini untuk kita menjadi kuat, maka kita harus sehat. Betul enggak? Betul sekali. Untuk menjadi sehat, salah satunya adalah Olahraga. olahraga. Saya pikir sejalan. Makanya kenapa saya antusias sekali, semangat sekali. Karena kenapa? Tidak berlawanan dengan agama yang saya yakini. Namun perlu ditahu, saya tegaskan sekali lagi, di PB Raden ini tidak memandang Agama. suku, ras, kelompok, bangsa, bahkan agama. Kita menyatu semua. Kita Indonesia, NKRI, harga mati. Mantap sekali bincang-bincang kita pada malam hari ini, dan mungkin cukup untuk malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Pak Ketua. Siap. Sukses terus. Amin. Amin. Oke. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Ketua. Oke, menutup podcast kita malam hari ini di bisa jadi podcast, dan kita akan ketemu lagi di sharing-sharing selanjutnya bersama saya Jenny. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.